ngopi belum Bapak nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, mahmudi ala kulli hal, mawsufi bi sifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'ni bihi fi kulli abwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati dan mukarram guru kami, sahabat kami Al-Habib Isa Al-Kaf yang tadi sudah memberikan nasihat-nasihat yang insyaallah bisa kita terima ilmunya, bermanfaat bagi kita jalankan ilmunya dan membawa keberkahan kepada kehidupan kita. Dan juga bil khusus daripada DKM Masjid At-Taqwa beserta anak-anak muda, panitia penyelenggara acara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf, saya di atas karena kebetulan memang kurang sehat. Ayah saya juga tadinya pengen hadir. Kebetulan beberapa acara selalu ayah saya hadir ikut, tetapi hari ini tidak ikut karena sedang sakit. Dan juga ibu saya juga sedang sakit. Saya mohon doanya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul tiada lain ingin menceritakan, ingin melihat, ingin mengingat kembali siapa yang kita jadikan idola di masa hidupnya kita. Siapa yang kita anggap menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam keluarga, baik dengan saudara kita, baik dengan sahabat kita, baik dengan orang-orang tua kita, baik dengan anak-anak kita. Kita mengambil contoh dari seorang manusia yang mulia. Beliau digelari Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25, tetapi yang tidak wajib kita ketahui ada 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Ini yang tidak wajib kita ketahui. Dari semua jumlah nabi yang banyak ini cuma ada satu, seorang pemimpin dari para nabi, penutup para nabi, dan bukan nabi yang pertama. Kalau kita pikir-pikir, Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, bisa saja menjadi nabi yang memimpin dari para nabi yang lain. Tapi ini yang menjadi pemimpin adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi setelah Nabi Isa. Ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini adalah seorang yang luar biasa, manusia yang indah, budi pekertinya, bicaranya beliau, gak ada bicaranya manusia di muka bumi ini yang lebih indah dengan bisa dibandingkan dengan bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada wajah yang lebih tampan, gak ada wajah yang lebih indah untuk dipandang, yang lebih indah dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan adalah seorang nabi yang ketika ada orang yang benci sama beliau, itu cuma ngelihat dari jauh, oh ini nabi, akhlaknya dilihat, lihat wajahnya wajah orang baik. Orang yang tadinya benci sama Rasulullah tiba-tiba cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya nafsu tibi birrija, ya ainu qarri ayuna, ya nafsu tibi birrija, ya ainu qarri ayuna, hada jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Wahai jiwa, berbahagialah, wahai jiwa, berbahagialah dengan yang namanya pertemuan. Ya ainu qarya ayuna, wahai mata, tenanglah, tenanglah wahai mata. Hada jamalul mustafa,
Inilah keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anwaruhu lahat lana. Cahayanya bisa menembus. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menembus apa yang ada di depannya. Apa yang dilihat kita ada sebuah penghalang, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahayanya akan menembus semuanya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai lebih afdal lagi kita baca sholawat biar makin semangat, biar makin ada rasa cinta gitu, rasa rindu sama Nabi SAW. Karena orang yang beruntung itu bukan dia orang yang kaya, bukan dia orang yang semasa hidupnya di dunia itu dipuji-puji sama orang, bukan semasa hidupnya dia itu selalu pengen dilihat sama orang, dipuji, lalu juga dijadikan panutan, melainkan orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang senantiasa mengikuti Allah, mencintai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, lanjut kembali dalam pembahasan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Maka di sini sudah jelas, seorang hambanya Allah, misi pertamanya kita adalah untuk menggapai cinta Allah dan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan cinta dari Allah, maka tentu dia akan dicintai oleh Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah karena Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Ahibbullah lima yarzuqukum min ni'ami." Cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena kecintaan kalian kepada Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah dikatakan adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ada satu kisah. Dulu ada seorang Arabi, orang Arab Badui, mendatangi Nabi SAW.
Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Pada saat itu Arabi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasulullah?" Kaget Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang langsung nanya, kapan kiamat bakal terjadi? Kok ada orang tiba-tiba nanya begini? Ya, seperti biasanya. Akhirnya apa? Rasulullah pada saat itu bertanya kembali, "Wahai fulan, emangnya kenapa kamu bertanya? Emangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat sehingga kamu penasaran yang luar biasa?" Ini Arabi orang yang polos, jujur, apa yang ada di hatinya. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibadah saya ini tidak seperti orang-orang soleh. Orang-orang soleh ibadahnya total, hebat dalam ibadah mereka. Sholatnya saya, puasanya saya, zakatnya saya, dan juga hal-hal ibadah kebaikan lainnya saya. Nggak seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tanamkan dalam hati saya." Apa jawaban Rasulullah? Dan ini menjadi hadis yang mulia. Dia katakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Itu jaminannya. Perkataan Nabi. Orang yang beruntung ya adalah orang yang ketika dia mencintai seseorang dan dia akan berkumpul dengannya nanti. Ketika di dunia kita mengaku sebagai pecintanya Rasulullah, kita mengaku sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, tetapi sehari-harinya kita ini bisa dikatakan jauh dan lupa dengan Rasulullah. Berapa banyak anak-anak muda yang telah melanggar, anak-anak muda yang kalau bisa dibilang Rasulullah tidak menuntun hal tersebut, tetapi anak muda zaman sekarang melakukannya. Berkata-kata yang tidak baik. Di zaman modern sekarang eranya toksik. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor. Apakah Nabi mengatakan kayak begitu? Enggak. Nabi nggak ngajarin kita begitu. Kita menjadi orang yang setiap harinya kesel sama orang, dengki sama orang. Nabi nggak ngajarin begitu. Kita punya rasa iri sama orang. Nabi nggak ngajarin seperti itu. Jauh, Nabi nggak ngajarin seperti itu. Kalau kita beneran cinta, kita bakal ngikutin Nabi. Seseorang itu kalau dia punya orang yang dia cintai, pasti dia akan penasaran dengan orang yang dia cintai. Siapa sih keluarganya dia? Bagaimana sih kehidupan dia? Apa sih yang tiap hari dia lakuin? Sama kalau kita cinta sama Rasulullah, bener cinta sama Rasulullah, pasti kita penasaran dengan kehidupannya Rasul. Pasti kita pengen tahu kehidupan Rasulullah, menggali terus. Kayak orang yang lagi haus, ya orang yang lagi keringetan, haus, ya tiba-tiba ada air putih dingin di depan dia, pasti dia pengen, haus, pengen. Nah, begitu juga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita nih haus, pengen ngambil lagi. Apa sih kisahnya Rasulullah? Siapa sih beliau? Siapa anak-anaknya beliau? Siapa keluarganya beliau? Apa yang beliau lakukan semasa di dunia? Ini orang yang cinta. Dia penasaran sama orang yang dia cintai. Itu satu, orang yang benar cinta. Yang kedua, selalu mengingat Nabi. Di hari-harinya kita yang menjadi pertanyaan bagi kita, kita nih udah datang ke dalam majelis ta'lim, kita sudah belajar tentang kisah Rasulullah. Udah berapa banyak hari-harinya kita bersolawat kepada Rasulullah? Udah berapa sehari kita solawat sama Rasulullah? Minimal. Kalau ulama dulu memang nggak bisa dibandingkan dengan kita. Ulama dulu seperti saya katakan tadi, total dalam ibadahnya, total dalam kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya luar biasa. Solawat sehari bisa ribuan kali, bisa ratusan kali. Memang karena mereka tidak sadar. Mereka karena rasa syauq, rasa rindu kepada Rasulullah SAW, rasa cintanya sama Rasulullah berlebih. Lalu bagaimana dengan kita? Minimal kalau bisa 1000 salawat. Salawatnya gampang, gak usah yang repot. Kalau bisa belum mau pengen kayak gimana, gampang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah atau mau tambahin Sayyidina juga boleh, karena pengen naruh rasa ta'zim, rasa pengagungan kepada Nabi, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Minimal 1000. Kalau ada 1000, 100. Kalau bisa 100, 10. Kalau bisa 10 masih bisa 1 kali. Ya, masih bisa 1 kali. Selagi kita diberikan sehat, selagi kita diberikan panjang umur,
Maka ayo gunakan dengan baik. Satu, orang yang cinta sama Rasul, dia penasaran. Yang kedua, dia bakal ingat Rasulullah. Yang ketiga, dia bakal ngikutin Nabi. Nabi itu diutus ke muka bumi ini. Misi yang paling pertama adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Memang betul, sebelum kelahiran Nabi itu dunia gelap. Dunia itu penuh dengan maksiat. Dunia itu zaman-zamannya jahiliyah, orang-orang bodoh. Jadi orang yang gak pantas untuk dilakuin orang-orang. Laki, perempuan, dan seterusnya. Orang-orang bodoh. Tapi datangnya Nabi SAW, kelahirannya Nabi membawa cahaya. Yang tadinya dunia gelap, bila bodoh mati, kita dunia. Yang tadinya dunia gelap menjadi terang benderang. Nah, ini dia. Yang pertama, akhlak. Kata Nabi dalam hadisnya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang berakhlakul karimah. Bukan yang paling banyak ilmunya. Ilmu bisa kita cari, tapi kalau akhlak itu nggak bisa secara instan. Belajar dikit-dikit akhlak, sopan santun sama diri kita, sama keluarga kita. Bahkan kalau bicara soal akhlak ini memang akar dari kehidupan kita. Mau bermasyarakat, mau sama keluarga, mau sama saudara. Bahkan kalau dalam kitab khuluquna, itu kitabnya Habib Umar, kitab dasar itu, ada yang namanya khuluquna ma'allah. Ada yang namanya akhlak kita sama Allah. Maksudnya gimana akhlak kita sama Allah? Ketika kita duduk, ketika kita jalan, tanamkan dalam hati kita, Allah ini lagi perhatiin kita. Allah lagi mengawasi kita. Allah selalu melihat keadaan kita. Itu akhlak kita sama Allah. Ketika kita sholat, kita khusyuk, itu akhlak kita sama Allah. Akhlak lagi sama ibadah kita. Ibadah jangan bolong-bolong. Sholat wajib, ayo sama-sama rapikan kembali. Kalau udah bisa sholat berjamaah, bagus. Kalau udah bisa sholat lima waktunya, bagus. Lebih bagus lagi apa? Tepat waktu. Tambah lagi amalan sunnahnya. Sunnah itu karena untuk menambah amalan-amalan wajib. Kalau ada kesalahan kita dalam sholat fardunya kita sholat sunnah, itu untuk menambah. Ada kesalahan ditambal sama sholat sunnah. Nah, ini dia kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling sempurna. Nabi Adam ini istimewa. Manusia yang pertama, Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, kakek moyangnya kita, nenek moyangnya kita. Ibunda Siti Hawa juga sama. Tapi Nabi Adam ini terkaget-kaget. Di dalam satu riwayat, beliau melihat di surganya Allah itu ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah. Dan nama ini bukan nama Nabi Adam. Padahal kalau secara logika, Nabi Adam manusia yang pertama, kok bukan Nabi Adam aja yang ditaruh namanya bersanding dengan nama Allah. Pas dilihat namanya siapa? Namanya Muhammad. Ketika Nabi Adam ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, salah satu maharnya yang kita tahu, masyhur ceritanya, terkenal ceritanya. Salah satu maharnya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Kalau secara logika nggak nyampe. Secara logika nggak nyampe kok. Nabi Adam bersolawat kepada Nabi yang Nabi Adam belum pernah melihat langsung Nabi itu. Dan Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan. Oh, ternyata ini pembahasannya panjang lagi. Sebelum Nabi Adam ini udah ada namanya Nur Muhammad. Udah Allah ciptakan, udah Allah siapkan Nabi Muhammad. Tapi memang panjang ceritanya. Kembali lagi, ini Nabi Adam, manusia pertama, masih kalah istimewanya sama Nabi Muhammad. Manusia yang terakhir, pemimpin Nabi yang terakhir. Nabi Nuh, umurnya panjang, ribuan tahun. Sebagian ulama mengatakan 900 tahun. Sehari-harinya untuk berdakwah, ngajak orang beriman kepada Allah. Umurnya panjang, tapi orang yang ikut beriman kepada Allah nggak banyak. Bisa dihitung sama kita. Bahkan anak sama istrinya Nabi Nuh itu nggak beriman kepada Allah. Ketika peristiwa banjir, itu Nabi Nuh udah ngajak anaknya sama istrinya naik kapal. Ayo naik kapal. Tapi istri sama anaknya beliau nggak mau. Nah, disitulah jauh nggak percaya sama kata-kata Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh umurnya panjang, tapi umatnya nggak banyak. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, jauh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa, umurnya nggak sepanjang Nabi Nuh,
meninggalnya beliau sama dengan rata-rata meninggalnya kita, umurnya kita rata-rata. Tapi sampai nanti yaumul akhir, sampai hari akhir, dan hari ini semua kita berkumpul sebagai umatnya Rasulullah. Walaupun kita nggak pernah melihat Rasulullah, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, itu yang bikin kita penasaran. Siapa ini Nabi Muhammad? Kita pengen lihat wajahnya, kita pengen lihat wajahnya, pengen lihat budi pekertinya secara langsung. Kita pengen dekat dengan beliau, kita pengen masuk surga sama beliau, pengen sebelahan sama beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibantu nabi-nabi yang lain, nabi yang lain lagi, Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang lemah lembut, luar biasa lemah lembut. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad lebih lemah lembut dari Nabi Harun. Ada satu kisah orang yang buta, saya yakin kita semua udah tahu dah ceritanya. Ini cerita masyhur banget, kita kenal banget cerita kisah ini. Dulu Nabi Muhammad ini caci maki orang buta. Tiap hari dicaci maki di depan Nabi. Nabi tetap ngasih makan. Lemah lembutnya Nabi. Nabi tetap kasih makan, dicaci, dimaki, difitnah dengan kata-kata yang gak baik. Nabi tetap kasih makan sampai beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia masih ngasih makan tuh kepada orang yang buta itu. Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar datang karena pengen ngikutin kebaikannya Nabi. Kasih tahu Mas Sayyidatuna Aisyah, pengen ngikutin Nabi. Ini orang buta tahu yang di depan saya ini bukan yang biasanya ngasih makan kepada saya. Ya, karena beda caranya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad lebih lemah lembut lagi. Karena nggak sengaja Sayyidina Abu Bakar ini kesel, dikasih makan tapi dicaci, dimaki Nabi Muhammad, kesel. Tahu ini orang buta, siapa engkau yang di depan saya? Bukan orang yang tiap hari datang kepada saya tahu. Karena orang buta itu walaupun matanya diangkat, tapi batinnya kuat, dikasih kelebihan sama Allah. Siapa engkau? Saya tahu nih, biasanya orang yang tiap hari ke saya nanyain keadaan saya. Dikasih makan dengan lemah lembut, udah kayak keluarga sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah, itu orang ngasih makan kamu itu udah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ini orang buta yang tiap harinya kesel, bawaannya caci maki, bawaannya fitnah terus-terus, nangis tiba-tiba. Wah, kenapa orang baik bisa meninggal kayak begitu, ini seterusnya. Tahukah kamu, kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tiap hari ngasih makan kepada engkau? Dia yang tiap hari kamu caci, kamu maki, kamu fitnah di depannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lemah lembut, akhlaknya masih banyak lagi, perhatiin perasaan orang lain. Mungkin kalau kita susah untuk ngikutin Nabi, dia memperhatikan perasaan orang lain yang gak kepikiran sama kita. Dulu ada orang miskin datang kepada Nabi, ngasih buah anggur kepada Nabi, pengen ngasih hadiah sama Nabi, anggurnya pengen dicicipin sama Nabi, dimakan sama Nabi Muhammad. 1, 2, sampai 1 mangkuk habis sendiri sama Nabi. Sahabat gak kebagian. Udah orang miskin ini senang, pulang pamit. Sahabat pada bingung, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok kamu habiskan 1 mangkuk itu? Kenapa nggak bagi sama Nabi? Sahabat pengen melihat Nabi lahap makannya. Nabi Muhammad jawab apa? Dan ini nggak terbayang sama kepala kita. Kata Nabi SAW apa? Ketahuilah wahai sahabat, kamu lihat ketika aku habiskan buah anggur ini, lihat senyuman orang yang tadi ngasih. Ini buah rasanya kecut, rasanya asam. Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut kalian makan, kalian muncul reaksi di wajah kalian, oh ini makanan gak enak, buat sedih orang yang ngasih tadi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga perasaan hati orang lain. Lalu kisah-kisah yang lain, bisa insya Allah kita sama-sama belajar kembali, karena kita sama-sama adalah umat Nabi Muhammad. Wajib bagi kita untuk pengen tahu bagaimana beliau. Karena beliau mengatakan tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung orang dia yang pernah melihatku atau sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Nah, bagaimana dengan kita? Kita nggak sezaman dengan Nabi, nggak pernah melihat Nabi. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Nabi melanjutkan, summa tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung juga orang dia yang gak pernah melihatku, tidak sezaman denganku, tetapi dia beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka secara tidak langsung hati kita bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tadi kita sudah
diinformasikan ya bahwasannya akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa dan wajib kita untuk tiru dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah itu kepada orang